Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwani fillah? Gimana target Ramadannya? Tercapaikah atau malah banyak skipnya? Tenang, podcast kali ini insya Allah akan lebih memotivasi kalian untuk beribadah. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan 1441 Hijriah. Tak terasa pula Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Kita sudah tahu bahwasanya hari-hari di bulan Ramadan merupakan waktu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan ibadah dengan baik. Dan di bulan Ramadan sendiri masih ada hari-hari yang sangat istimewa loh. Yaps, hari-hari itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Usut punya usut, para ulama telah banyak membuktikan di 10 hari terakhir Ramadan ini ada malam di mana para malaikat turun, dan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya, 1000 bulan kalau dikonversikan kurang lebih 82 sampai dengan 85 tahun. Jika kalau Anda orang sholat misal 2 rakaat saja bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu sama dengan sholat 85 tahun. Atau kalau misal ikhwan nih baca Al-Quran walaupun 1 ayat saja, itu nilainya bacaannya sama dengan baca 1 ayat 85 tahun. Masya Allah bukan? Itulah malam Lailatul Qadar, dimana diantara tandanya adalah malam yang hening dan sinar matahari yang lembut di pagi harinya. Oleh karena itu, agar kita tak kehilangan Lailatul Qadar, rahasianya adalah bangun di malam hari Ramadan setiap malam dan melaksanakan qiyam. Karena sifatnya malam itu terbuka. Setelah tarawih, istirahat sejenak, kita tidur. Lalu pada malamnya bangun dan sholat 2 rakaat lalu mengaji. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi jika tiap malam kita kerjakan, maka peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu terbuka. Namun pembuktian ulama tidak menjadi jaminan Lailatul Qadar hanya ada di 10 hari terakhir Ramadan, ikhwan. Namun tenang, terlepas dari Lailatul Qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menyukai 10 hari terakhir Ramadan ini dan mengaplikasikannya dengan memperbanyak ibadah. Bahkan di 10 hari terakhir ini saking istimewanya, berdasarkan hadis, Rasulullah membangunkan istrinya dan anak-anaknya agar memanjatkan doa dan beribadah dengan khusyuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila memasuki 10 hari akhir dari bulan Ramadan, beliau akan mengecahkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1884 dan hadis riwayat Muslim nomor 2008. Lalu, apa cuma sholat malam yang dianjurkan Rasulullah? Tentunya tidak. Ibadah yang dianjurkan pada hari-hari terakhir bukan cuma sholat malam aja, tapi juga mencakup membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, itikaf, dan lainnya. Para ulama pun sangat tekun membaca Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan. Misalnya saja Imam Syafi'i yang selalu menghatamkan Al-Qurannya setiap 10 hari pada 10 hari terakhir Ramadan. Mengingat kita sudah memasuki hari-hari terakhir Ramadan, berikut ini ada tips untuk kamu yang belum menghatamkan Al-Quran. Yang pertama, untuk kamu yang udah merasa capek, ayo dibangunkan lagi niat bacanya. Betul, untuk mencapai ridho Allah semata. Pastikan juga untuk selalu memperbarui niatnya, sebab niat bisa saja pudar, bahkan
akan hilang sama sekali sehingga seorang menjadi malas untuk memulainya lagi. Yang kedua, jika kamu banyak waktu luang, ayo dihitung lagi target yang lepas. Misal nih, target kita 2 kali khatam dalam bulan ini. Kita hitung berapa kurangnya. Misal 10 juz lagi. Kita bagi dengan hari-hari yang tersisa. Misalnya tinggal 4 hari lagi. Kita bagi deh jadi 1 hari 2,5 juz. Dan ya, dikejar targetnya itu. Yang ketiga, kalau kamu sedang dalam perjalanan atau tidak dapat menjangkau Al-Quran, manfaatkan Al-Quran yang ada di saku atau aplikasi Al-Quran di ponsel. Saat ini sudah banyak aplikasi Al-Quran di ponsel yang bisa diunduh secara gratis. Jadi tak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran di situasi apapun. Kamu bisa menggunakan waktu luang untuk membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, selalu niat kuat. Kamu juga perlu konsisten terhadap misi menghatamkan Al-Quran. Banyak orang begitu semangat membaca Al-Quran dan menunaikan ibadah lain di awal puasa. Saat tiba di akhir puasa, tidak sedikit orang yang semangatnya berkurang. Kunci keberhasilan itu adalah konsistensi. Setelah kamu memetakan rencana, maka konsistenlah dengan rencana itu. Ingatkan diri tentang kebesaran bulan Ramadan yang memberi kesempatan bagi spiritual untuk meningkatkan terhadap hubungan dengan Al-Quran. Yang kelima, cari teman-teman atau saudara yang punya keinginan yang sama untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mereka akan menjadi teman tadarus bersamamu. Melihat teman-teman akan mempercepat langkah untuk khatam Al-Quran. Minta mereka untuk mengingatkan janji dan tujuan menghatamkan Al-Quran. Jika perlu, buat sebuah kompetisi membaca Al-Quran kecil-kecilan. Ini akan memotivasi kalian untuk menginspirasimu untuk semakin semangat menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Namun pastikan untuk tetap pada tujuan awal menghatamkan Al-Quran, yaitu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jika kamu sendiri dan tidak dapat tadarus bersama keluarga ataupun teman, kamu bisa mencari grup pembaca Al-Quran secara online. Grup ini bisa ditemukan di media sosial atau jejaring yang lainnya. Di grup ini kamu bisa berdiskusi dan saling mengingatkan terus membaca Al-Quran. Kamu bahkan bisa melakukan tadarus bersama secara online. Rasulullah SAW sudah kasih contoh mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan, dan ulama juga. Sudah selayaknya kita mengikuti petunjuk itu, bukan? Kita juga tahu bahwasanya setiap malam itu tergantung dengan penutupnya, sebagai dalam hadis bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, dan sungguh amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6117. Maka dari itu, ayo kita manfaatkan dan memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan untuk lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kamu yang targetnya masih bolong-bolong, ayo semangat lagi. Kita tuntaskan target yang sudah disiapkan. Jangan galau, tapi tuntaskan yang belum dituntaskan, seperti sholat tarawih, sholat malam, dan tahajud, sholat duha, zikir, sholawat, dan khatam Qur'annya. Semoga kita lebih bersemangat lagi di 10 hari terakhir Ramadan ini. Tinggal sebentar lagi kok. Ayo dikejar targetnya. Selamat berdakwah, selamat berjuang, semangat dalam hijrah. Dukung terus podcast Karisma agar terus menebar manfaat karena kita keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. understand